Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih di dalam Tuhan. Kita ucap syukur buat kesempatan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini. Kita bersatu hati, kita memuji, memuliakan Tuhan, menghormati Bapa yang hidup. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Segala hormat Tuhan. Mari saya jemput Bapak Ibu bersama-sama kita berdiri. Engkau layak. Bagi
bersuka cita pada pagi hari ini bersama-sama kekasih Tuhan, jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan berjabat tangan. Boleh lambaikan tangan. Kita bersama-sama bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan. Kita ada di tempat ini boleh menyembah Dia, boleh memuji Dia. Haleluya. Mari bersama jemaat Tuhan katakan. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna.
Tuhan. Tak terbalas kasih-Mu. Sesungguhnya kami berhutang kehidupan. Kami berhutang kebaikan. Tak dapat kami balas kebaikan telah Kau berikan kepada kami. Selain kami mau memberi hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, sesungguhnya kami berharga di mata. Berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia diri-Mu. Kau rela berikan diri-Mu menjadi insan sepertiku, bahkan mati di kayu salib yang keji, menebus semua dosaku.
menerima kebenaran firman Tuhan. Pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan. Selamanya Tuhan, Selamanya Tuhan ku muliakan. Selamanya Tuhan ku terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Tuhan yang hadir saat ini, berbicaralah kepada kami Tuhan, karena firman-Mu adalah satu-satunya petunjuk jalan hidup kami. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami akan tersesat dan terhilang. Kami mohon Tuhan, tunjukkan jalan-Mu kepada kami di tengah dunia yang tidak pasti ini Tuhan. Kami rindu berjalan dalam jalan Tuhan. Elohim Yahweh, urapi hamba-Mu ini Tuhan, supaya apa yang kami dengar saat ini benar-benar hanya dari Tuhan saja. Kau yang bertahta di atas pujian umat, Kau yang hadir di tempat ini saat ini. Bicara kepada kami, kami buka hati kami seluas-luasnya bagi Tuhan saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita masih dalam suasana Paskah ya. Dan hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Sudah ada dapat ini semua ya. Yang belum ada di atas kotak persembahan. Mari kita baca firman Tuhan saat ini. Yang terdapat di dalam Markus pasal yang ke-16. Mulai dari ayat yang ke-9. Kita akan baca. Saya akan bacakan, saudara-saudara menyimaknya ya. Markus mulai dari ayat yang ke-6, pasal 16 mulai dari ayat yang ke-9. Saya akan baca, saudara perhatikan firman Tuhan ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Wow, gitu ya. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, yaitu 12 murid Yesus yang saat itu tinggal 11 karena Yudas sudah tidak ada. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Bayangkan itu, saudara. Ayat yang ke-12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan luar kota. Ini Kleopas ya, dalam Lukas pasal-pasal terakhir itu. Ayat 13, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, nah ayat yang ke-14 nih. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ya, 12 murid kurang 1 si Yudas ya.
ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Baru kemudian ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sampai situ dulu saudara ya. Kejadian yang kita baca selama ini, seringkali kita merasa bahwa 11 murid yang sisa itu saudara ya, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang pertama kali merespon kebangkitan Tuhan. Ya kan sering kayak gitu kan kalau kita baca sekilas Alkitab ya kan. Tapi tahukah saudara bahwa di sini katakannya ayat firman Tuhan ya. Tuhan mencela mereka. Mencela itu artinya apa ya? Marahin dalam tingkat yang tinggi gitu. Dimarahin. Ditegur dengan sangat-sangat gitu istilahnya. Dicela saudara. Sampai kepada taraf mau dihina gitu istilahnya kalau pencela tuh ya kan, dicela gitu kan. Bahkan sekarang ada undang-undangnya. Kalau kita mencela orang itu bisa dipidana katanya sekarang saudara. Hati-hati ya. Kalau ngomong kasar ke orang itu katanya sekarang tuh anak-anak muda nih ya, yang sembarang ngomong itu bisa dipidana katanya. Kalau ada yang ngatain temennya kata-kata binatang itu saudara, itu bisa dipidana ya, kayak seperti itu. Kesannya kasar Tuhan, tapi kita nggak sering dengar di khotbah ya kan. Kenapa? Karena beberapa kali waktu Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang pernah diusir 7 roh setan. Ada di sini yang punya 7 roh setan di dalam dirinya, ada? Kalau ada jangan ini saudara, jangan kecil hati karena Maria aja masih bisa dibayangkan. Maria Magdalena ini sangat spesial. Kenapa dia sangat spesial? Dia adalah orang pertama yang melihat Yesus bangkit secara fisik. Orang pertama, bukan Petrus, bukan Yohanes dan Yakobus. Padahal Yohanes dan Yakobus dikatakan Alkitab, Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi, lebih dari murid yang lain. Bukan Tuhan pilih kasih, tapi itu kenyataannya saudara. Tapi bukan kepada mereka Tuhan menampakkan diri. Waktu dia bangkit, dia menampakkan diri kepada seorang wanita yang dulu masa lalunya, perhatikan saudara, masa lalu dari Maria Magdalena ini dipenuhi dengan 7 roh jahat, melambangkan 7 dosa. Ya, ini wanita sangat-sangat berdosa saudara. Sampai satu Yerusalem tahu siapa dia. Nah saudara bayangin aja itu. Kalau seorang itu ya dikenal karena kejahatannya, sampai seluruh kota ini tahu kejahatannya, bayangkan apa yang dia lakukan saudara, ya kan? Jahat banget orang ini sebenarnya. Dan dia seorang wanita lagi. Dan saya yakin gak ada satupun di antara kita yang duduk di sini, dan mungkin yang nonton ini nanti ya, saya yakin saudara gak ada tuh yang dosanya kayak Maria Magdalena ini, gak ada saya rasa. Mungkin saya juga kayaknya gak sampai sih. Sampai 7 roh jahat menguasai gitu. Kayaknya enggak sih. Tapi orang sejahat dia pun kalau bertobat dan mengasihi Tuhan, bisa jadi orang yang spesial, yang istimewa. Kenapa? Karena Tuhan menampakkan diri setelah dia bangkit. Bukan kepada 12 murid, saudara, yang sudah lama ikut Tuhan, yang sudah dari Tuhan mulai melayani, ikut bahkan makan sama-sama, ya enggak? Tidur sama-sama, kesana kemari, jalan-jalan sama-sama, saudara. Maria enggak pernah ikut makan sama Tuhan, enggak pernah. Bahkan waktu dia mau ikut makan diusir, saudara. Gitu. Artinya apa buat kita sekarang? Sebelum kita
melakukan perjamuan kudus ini. Artinya saudara jangan kecil hati. Sejahat apapun saudara. Amin. Sejauh apapun saudara dari Tuhan. Kalau saudara mau kembali seperti Maria. Kalau saudara mau datang ke kaki Tuhan. Banyak kisah Maria. Kalau saudara mau mempersembahkan minyak yang paling mahal. Minyak itu melambangkan hati, ya kan? Melambangkan hidup, melambangkan hartamu juga, ya kan? Karena itu adalah minyak yang sangat mahal. Sampai Yudas protes. Waktu Maria mempersembahkan itu uang, Yudas protes katanya. Kenapa minyaknya itu dihamburkan? Kenapa enggak dijual katanya? Buat kasih makan orang, kata Yudas gitu. Itu Maria. Tuhan menampakkan diri sama dia waktu dia bangkit. Bukan kepada ke-12 murid. Dan waktu Maria menyampaikan ke 11 murid, ya tinggal 11 murid ini. Murid-murid gak percaya, bayangkan aja saudara. Tuhan menampakkan diri lagi kepada Kleopas, gak percaya juga murid-murid saudara. Artinya apa saudara? Jangan-jangan kita yang sudah lama ikut Tuhan, betul gak? Bahkan sudah lahir jadi Kristen. Kita sudah melayani terus, orang lihat kita sama-sama Tuhan, termasuk saya juga nih, ya kan? Orang lihat ya, seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, kemana-mana mereka selalu di samping kiri, di samping kanan Tuhan tuh. Kalau makan selalu duduknya di samping kiri, di samping kanan. Orang lihat kita sudah jadi Kristen dari dulu. Orang lihat kita duduk ke gereja, orang lihat kalian datang ke gereja tiap minggu. Lama udah orang lihat, tapi ternyata waktu Tuhan menyampaikan sesuatu, waktu Tuhan datang kepadamu, waktu Tuhan ingin engkau melakukan sesuatu, engkau tidak percaya, kata ayat-ayat ini. Tidak percaya. Waktu Maria datang kepada Petrus, Maria bilang, Tuhan sudah bangkit. Petrus bilang apa? Kamu mimpi, gitu saudara. Mana ada buktinya? Ini ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca. Waktu Kleopas, yang 2 orang itu ya, Kleopas dan istrinya yang Tuhan menginap di rumah mereka kejadiannya. Awalnya mereka juga gak kenal Tuhan. Tapi karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan tunjukkan ini aku, kata Tuhan. Wah, mereka kaget dan mereka langsung balik ke Yerusalem, mendatangi Petrus lagi. 2 kali sudah. Bilang sama Petrus, Tuhan nginep di rumah saya, gitu kata Kleopas. Apa yang dilakukan Petrus? Sama, kamu mimpi katanya. Sampai akhirnya firman Tuhan katakan apa? Pada waktu mereka sedang berkumpul bersebelas nih, Tuhan menampakkan diri langsung. Sampai harus kayak gitu Tuhan. Mungkin kata Tuhan, udah terlanjur nih 11 orang kupilih katanya ya. Udah terlanjur nih, aku gak mungkin lagi pilih lain mungkin ya. Sampai akhirnya Tuhan mencela mereka. Dicela saudara. Ditegur sama Tuhan. Nah bagaimana dengan saudara dan saya? Ini juga buat saya saudara. Apakah selama ini mungkin saudara sudah melayani lama? Sudah bolak-balik datang ke gereja. Mungkin saudara gak pelayanan, tapi saudara orang Kristen gitu ya kan. Tapi setiap kali Tuhan datang, setiap kali ada orang mengabarkan hal tentang Tuhan, kita tidak percaya. Apakah harus sampai Tuhan datang sendiri kepada kita? Seperti kisah yang baru saja kita baca ini. Kemudian kita dihina, dicela sama Tuhan. Mohon maaf saudara, kadang-kadang ini 11 murid. Tuhan mencela mereka mungkin hanya dengan perkataan, ya kan saudara? Untungnya mereka bertobat. Karena kadang-kadang Tuhan menyadarkan kita. Kenapa dia mencela murid-murid ya, supaya mereka percaya. Kadang-kadang Tuhan menyadarkan kita bukan dengan perkataan, tapi dengan kejadian. Dan itu sudah banyak bukti. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, ada ayat di dalam Alkitab berkata, barang siapa dalam keadaan tidak layak mengadakan perjamuan kudus, akan bisa mendatangkan kutuk buat dirinya. Itu ada ayatnya. Jangan sampai kita dalam keadaan tidak layak minum darah Tuhan, makan daging Tuhan.
Artinya apa saudara? Tuhan izinkan semua itu untuk menyadarkan kita. Kalau diomongin melalui mimbar, ya kan? Melalui nasihat ibu gembala, melalui pembacaan saudara baca Alkitab, itu kan ada teguran, ada celaan Tuhan. Kalau itu enggak cukup, saudara, yakinlah saudara. Kalau Tuhan terus masih, dan saudara masih terus dalam jangkauan Tuhan, Tuhan akan izinkan kejadian-kejadian untuk menyadarkan saudara. Betul saudara. Dan saya mengalaminya berkali-kali saudara, ya kan? Dikasih tahu nggak mau nih. Sudah dikasih tahu gembala nggak mau tahu gitu kan. Dikasih tahu rekan sepelayanan nggak mau tahu. Banyak hal yang Tuhan bisa lakukan untuk memberitahu kita bahwa kita sedang dalam keadaan yang nggak benar tuh banyak. Banyak, sekali lagi saya katakan. Banyak hal yang bisa Tuhan lakukan untuk menyadarkan kita bahwa kita ini dalam keadaan yang lagi nggak benar nih. Dan kalau sudah kita nih dikasih tahu kanan, kiri, depan, belakang nggak mau dengar, maka kita harus terima saudara, kalau kita masih mau dalam Tuhan ya. Kalau ada satu kejadian yang terjadi yang biasanya tidak mengenakan saudara, entah itu sakit, entah itu terjadi musibah mungkin, entah orang itu bangkrut, banyak hal saudara. Karena kadang-kadang orang digituin baru dia ingat Tuhan. Nah tujuan dari firman Tuhan ini adalah supaya kita belajar, amin saudara. Sebenarnya Tuhan tidak ingin kita menderita, betul ini. Ya ini jarang ya terjadi di GSKI orang ngomong gitu, tapi ini saya katakan saudara. Kalau penderitaan itu hanya untuk menyadarkan saudara, sebenarnya itu nggak perlu saudara. Perhatikan baik-baik ini, karena saya melihat banyak anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan menderita karena ulahnya sendiri. Bukan menderita karena salib. Bedakan itu saudara. Kamu menderita karena ulahmu sendiri, karena kelakuanmu sendiri. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Penderitaan ya. Jangan sangkut pautkan itu dengan salib. Amin saudara. Itu enggak ada pahalanya. Enggak ada. Saya sering bilang, kamu maling ayam, kamu ditangkap polisi, kamu masuk penjara. Jangan bilang itu salib, enggak. Oke? Kamu mencuri, kemudian hidupmu sengsara. Itu adalah akibat dari kamu mencuri. Kamu berbohong, karirmu berantakan misalnya. Kamu melakukan sesuatu yang gak benar, akhirnya kejadian sesuatu yang tidak kamu inginkan. Itu bukan salib, amin saudara. Bukan, itu adalah kamu menuai apa yang kamu tabur. Tapi kan Tuhan mengampuni dosa saya. Dosanya diampuni, tapi penuaian harus tetap kamu tuai. Loh iya betul saudara. Nah inilah salahnya kadang-kadang orang Kristen yang terlena dengan hyper grace, kasih yang hyper gitu. Kenapa? Kata aliran-aliran itu, kamu percaya Tuhan, dosamu diampuni, hidupmu akan dilimpahi berkat dan sebab bla bla bla. Bohong itu saudara. Kalau kamu melakukan dosa, kamu bertobat, dosamu betul diampuni, tapi kamu harus tetap menuai apa yang kamu tabur. Banyak contoh di Alkitab, contohnya Musa. Apakah dia tidak mengasihi Tuhan? Dia sangat mengasihi Tuhan, ya kan? Apakah dia berbuat dosa? Dia berbuat dosa. Apa dosanya? Dosanya kecil aja. Waktu Tuhan bilang, kamu ngomong aja, perintahkan batu untuk mengeluarkan air. Pada saat itu bangsa Israel sedang haus, ya kan? Tuhan cuma ngomong, perintah Tuhan adalah ngomong sama batu. Tapi Musa tidak taat, karena dia lagi marah. Dia marah karena bangsa Israel tuh rewel gitu. Musa aku haus gitu. Kalau yang rewel 1-2 orang, ya kita kalau lihat satu orang bayi rewel, anak kecil 2-3 tuh, ya itu aja udah agak terganggu ya. Ini yang rewel tahu nggak berapa orang saudara? 2 juta orang. 2 juta. Musa kesal.
Harusnya tuh dia cuma ngomong, hai batu keluarlah air, itu istilahnya ya. Keluar tuh air supaya bangsa Israel bisa minum. Tapi karena dia marah, dia pukul batu itu pakai tongkat yang Tuhan urapi. Dosa, kalau orang lihat dosa bukan itu sudah, nggak dosa lah. Namanya orang lagi emosi wajar aja Pak, gitu ya kan. Dia nggak mencuri, dia nggak membunuh Musa nih dosanya tuh. Dia cuman mukul aja gitu loh karena lagi kesel gitu. Tapi itu udah terhitung dosa. Dan saudara tahu apa akibat dari kelakuan Musa itu? Dia menuainya apa saudara? Dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Harusnya ada 3 orang yang masuk. Kaleb, Yosua, dan Musa harusnya. Tapi karena dia pukul batu itu, dia nggak masuk tanah Kanaan. Jadi saudara jangan pikir. Jadi saudara hati-hati dalam hidup. Saudara pikir kalau saudara berbuat dosa, saudara minta ampun sama Tuhan, saudara diampuni, itu betul saudara. Tapi engkau harus tetap menuai apa yang kau tabur. Kamu hidupmu menderita sekarang karena dosamu di masa lalu, terima nasib saudara. Tapi kan saya udah bertobat Pak. Ya udah terima nasibmu itu. Oke, saudara? Tuhan izinkan itu terjadi. Makanya itu sebenarnya bisa dihindari. Sekali lagi saya katakan, bisa dihindari. Dan belum terlambat waktunya sekarang, saudara. Jangan sampai kita harus dicela dulu oleh Tuhan, baru kita mau percaya sama Tuhan. Jangan, saudara. Melalui perjamuan kudus yang akan kita lakukan ini, mari kita membersihkan hati kita dulu. Kita benar-benar melayakkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Ya. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ada suatu kejadian yang namanya itu adalah tirai bait Allah terbelah 2. Kemudian ada lagi kejadian, hubungannya masih dengan Maria ini saudara ya. Di dalam ayat yang kita baca tadi, saya ingin kita baca lagi ya. Kalau kita baca sekilas memang tidak terlalu jelas saudara, tapi saya akan kita akan belajar. Di ayat yang ke-9 itu, Markus pasal 16 berkata, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Oke, kalau kita baca sekilas kayak gini, kesannya seperti nggak ada spesialnya gitu ya saudara. Tapi ada saudara. Kalau kita baca di ayat yang lain, nah itu PR buat saudara, cari sendiri saudara ya. Waktu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena itu sangat spesial. Kenapa? Karena ada satu urutan yang berubah. Harusnya waktu Tuhan Yesus bangkit yang kita peringatin kemarin, waktu Yesus bangkit, dia turunkan ke bawah menyelamatkan orang-orang. Kemudian dia harusnya lapor kepada Elohim Yahweh, itu urutannya saudara. Setelah dia bangkit. Tapi gara-gara seorang Maria Magdalena ditunda saudara. Ditunda. Harusnya Tuhan waktu bangkit dia harus lapor dulu ke Bapa di sorga. Ini perhatikan baik-baik ya. Tapi ditunda. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Waktu Maria lihat Tuhan Yesus, dia gak mengenali saudara. Dikira Tuhan Yesus saat itu, ini ada ayatnya saudara ya. Dikira Tuhan Yesus itu tukang kebun saudara waktu itu. Kemudian dia ngomong sama Tuhan Yesus, Pak, Bapak kah? Bapak tukang kebun di sini, ini istilah zaman modern ya. Itu ada Tuhan saya, jenazahnya. Karena waktu dia masuk ke dalam kubur, dilihat jenazahnya udah gak ada. Dikira tukang kebun ini mindahin, dia gak mengenali. Kenapa? Karena saat itu Tuhan Yesus sudah kembali dalam bentuk kealahannya saudara. Dia gak kenal. Kemudian Tuhan Yesus memanggil dia, Maria, ini aku, kata Tuhan. Baru terbuka mata Maria. Ya, guru katanya. Kemudian karena Maria ini terbiasa mencium kaki Tuhan, Maria mendekat, saudara, ini kejadiannya. Mendekat ingin mencium kaki Tuhan. Tuhan larang, jangan sentuh aku, kata Tuhan. Ini ada ayatnya saudara. Kenapa enggak boleh disentuh?
karena aku belum pergi kepada Bapa. Tuhan bilang gitu. Bayangkan saudara. Beda pada waktu dia menampakkan diri kepada 12 murid yang waktu itu tinggal 11. Apa yang Tuhan katakan? Kan si Thomas gak percaya, benar gak saudara? Thomas gak percaya, Tuhan bilang apa? Nih, sentuh tanganku, betul gak? Sudah boleh disentuh, kenapa? Karena saat itu Tuhan sudah ke Bapa. Sudah lapor sama Elohim Yahweh, tugas selesai. Oke, kata Elohim Yahweh ya. Sudah bisa disentuh sekarang. Iya, sudah bisa disentuh saudara. Artinya adalah apa saudara? Artinya Maria Magdalena itu spesial. Artinya waktu bait Tuhan terbelah tirainya, tidak ada batas antara manusia berdosa yang punya 7 roh jahat. Perhatikan saudara, 7 roh jahatnya. Mendapatkan hal yang bahkan kita yang hidup zaman sekarang gak bisa lagi mendapat. Melihat wujud Tuhan pertama kali setelah dia bangkit. Hanya ada 1 orang. Namanya Maria Magdalena. Dan dia adalah orang biasa. Dia bukan pendeta. Sehingga panjang-panjang saudara. Habis ini kita perjamuan kudus kan. Tujuan dari renungan hari ini adalah orang biasa seperti Maria Magdalena mengalami hal yang tidak bisa dialamin oleh ke-11 murid yang katanya murid kemana-mana ikut Tuhan. Tetapi hal yang istimewa terjadi justru kepada orang yang bukan siapa-siapa. Saat itu Maria Magdalena image-nya masih jelek. Amin saudara. Kita kalau baca sekarang iya aja kita bilang Maria Magdalena luar biasa karena sudah tertulis di Alkitab beribu-ribu. Tapi kalau saudara tanya saat kejadian itu loh. Saat itu waktu Tuhan Yesus bangkit, kalau kita hidup di zaman itu dan kita bertanya sama orang di Yerusalem, kamu kenal Maria Magdalena? Ya kenal, tapi kenal dalam arti yang negatif. Kalau saat ini orang mengenal engkau, ya, dengan citra yang buruk, ini orang gak benar, ini orang begitu. Ini orang miskin gak punya duit. Ya memang kenyataannya gitu ya kan. Ini orang begini banyak kelemahannya. Jauhi orang ini. Karena Maria Magdalena itu udah pasti dijauhin. Dijauhin dia itu. Gak ada orang mau dekat-dekat dia. Gak ada. Dan kalau saudara mengalami hal itu saat ini. Baik saudara dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam sekolah. Jangan kecil hati. Amin saudara. Jangan kecil hati. Karena apapun yang orang pikirkan tentang kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan seperti Maria Magdalena, kita akan jadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Siapapun kita. Jangan pedulikan orang lain. Perjamuan kudus ini, momentum yang tepat saat ini saudara ya kan. Untuk kita merenung lagi. Apakah aku sudah datang kepada Tuhan seperti Maria Magdalena atau belum? Apakah aku sudah mencurahkan seluruh hartaku? Mungkin saudara gak punya uang tapi saudara curahkan waktumu. Amin saudara. Mungkin saudara gak punya waktu, saudara curahkan pemikiranmu, share kepada orang lain. Ya saudara ya. Apakah saudara sudah melakukan itu seperti yang Maria lakukan? Waktu yang lain gak percaya, Yesus bangkit. Maria tetap setia. Dia gak panik waktu lihat tubuh Yesus gak ada. Saya yakin dalam hati kecilnya dia mendengar Yesus pernah berkata, setelah aku mati 3 hari aku akan bangkit. Kalau enggak Tuhan gak akan mungkin menampakkan diri sama dia. Kalau enggak Tuhan gak akan mungkin memilih dia untuk menyampaikan berita kebangkitannya. Amin saudara. Amin lah. Jadi apapun keadaan kita sekarang saudara. Apapun keadaan kita. Kuncinya cuma satu saudara. Datang kepada Tuhan seperti Maria. Mengasihi Tuhan. Maria sangat mengasihi Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan sampai dia merelakan semuanya. Semua dia, dan yang lebih penting adalah Maria Magdalena ini dia bertobat.
Maria Magdalena adalah wanita yang waktu itu mau dilempari batu. Pernah dengar kan kisah ini saudara? Kemudian Tuhan Yesus menulis di tanah. Kemudian orang-orang yang udah siap lempar batu ini bertanya sama Tuhan, Tuhan Yesus, menurut hukum Taurat ini wanita harus dirajam, dilempar batu sampai mati. Tuhan katakan apa? Barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang melempar batu pertama kali, kata Tuhan gitu. Sambil Tuhan menulis di tanah. Apa yang ditulis kita nggak tahu, nanti kita tanya waktu di langit baru bumi baru. Sampai sekarang orang nggak tahu saudara. Waktu kejadian itu apa yang Tuhan tulis di tanah. Itulah Maria Magdalena saudara. Dan sejak saat itu dia tidak pernah lagi berbuat dosa. Dia bertobat saudara. Bertobat. Jadi sekarang belum terlambat bagi kita. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti Maria Magdalena saudara. Maka kita akan jadi orang yang istimewa. Orang yang istimewa, saya akan tutup dengan ini saudara. Orang yang istimewa di hadapan Tuhan, kalau dia menderita, saya pastikan itu bukan karena ulahnya dia. Orang yang istimewa adalah orang yang tetap berbuat benar, tapi dia harus menderita karena perbuatannya. Nah itulah penderitaan yang benar. Oke? Ya, misalnya nih kalian yang masih sekolah, satu kelas nyontek, gitu ya. Tapi kalian gak mau nyontek, kalian dibully. Nah itu penderitaan seperti itu. Ya, dan itu dialami sama anak saya kemarin, saudara ya kan? Karena saya selalu tekankan sama anak-anak, kamu mending dapat 0 ya. Mending dapat 0 saya bilang daripada nyontek. Sekali lagi saya bilang sama mereka, kamu mending dapat 0 aja di situ kalau kamu nggak bisa jawab daripada kamu nyontek. Dan dia praktekkan itu dan dia dibully saudara. Bukan dibully secara kekerasan, nggak nggak mau ikut gitu ya. Nggak apa-apa saya bilang, aman aja. Saya bilang gitu ya kan. Nah itu jenis penderitaan yang harus kita alami sekarang ini kalau kita mau jadi orang yang seperti Maria. Yang pasti dapat tempat khusus di langit baru dan bumi yang baru saudara. Saya pastikan saudara, orang yang istimewa di hadapan Tuhan, karena saya mengalaminya saudara, kita tidak akan pusing lagi saudara. Ya, buat anak-anak muda juga. Nggak akan pusing lagi dengan mau makan apa, mau beli apa, Tuhan sediakan kalau memang sudah waktunya diberi. Saya alami. Saya nggak pernah doa minta ini, nggak pernah. Nggak pernah hal-hal yang duniawi, yang bentuknya fisik, nggak pernah saya berdoa. Jadi kalau saudara lihat saya punya semua itu bukan karena saya berdoa, saudara. Karena memang sudah waktunya pakai mungkin ya kan. Karena Tuhan izinkan. Kenapa? Karena saya punya prinsip dalam hidup saya dalam pelayanan. Saudara. Kalau saya mikirin pekerjaan Tuhan, kalau udah sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya sama Tuhan, saya pasti dirawat sama Tuhan. Pasti. Dan kalau misalnya Tuhan izinkan saya kekurangan dalam hal tertentu, kalau Tuhan izinkan saya menderita dalam hal tertentu, itu pasti untuk kebaikan saya pada endingnya nanti. Itu yang saya percaya. Dari awal saya pelayanan sampai sekarang. Saya selalu pegang teguh itu. Saya belajar untuk tidak punya keinginan, saudara. Justru pada waktu saya tidak punya keinginan itu, maka Tuhan memberkati dengan luar biasa. Itu sudah saya buktikan, saudara. Dan saya rindu banget, saudara, untuk mengalaminya juga. Tapi kunci awalnya adalah seperti Maria dan Maria Magdalena ini, yaitu bertobat sungguh-sungguh, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Contohlah Maria Magdalena ini, saudara. Pagi-pagi benar datang ke kubur Tuhan. Murid-murid yang lain entah kemana. Jadi saya sangat bersyukur saudara ada di tempat ini beribadah hari Minggu pagi ini. Ini adalah tempat yang tepat untuk kita belajar seperti Maria Magdalena. Terus lakukan hal ini, amin saudara. Lakukan hal ini terus. Karena kadang-kadang segala sesuatunya itu proses.
Tidak langsung kita lihat hasilnya. Pak, saya sudah rajin ke gereja, kenapa hidup saya seperti ini? Ubah pola pikir saudara. Jangan ke gereja untuk supaya saudara hidupnya secara materi lebih baik. Jangan cari itu. Perhatikan sekali lagi saya ngomong ini saudara ya. Jangan saudara melakukan ibadah ke gereja, pelayanan dengan harapan bahwa Tuhan akan mengubah duit saudara secara materi. Karena itu yang diminta bangsa Israel waktu Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik yang nanti kita akan peringati ya kan. Mereka bilang sama Tuhan, Tuhan kapan kami dibebaskan dari perbudakan bangsa Roma? Kan itu mereka bilang. Dan Tuhan gak peduli itu. Tuhan jawab tentang masa itu gak usah kamu tahu, kata Tuhan gitu saudara. Artinya apa buat kita? Dalam keadaan kita yang sekarang ini, saudara jangan saudara motivasi saudara ikut Tuhan supaya saudara lebih baik secara ekonomi. Supaya saudara uangnya bisa lebih banyak lagi setelah ikut Tuhan. Jangan itu yang jadi motivasi saudara. Jangan. Percayalah sama saya saudara, percayalah sama Tuhan. Kalau saudara mengikut Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, amin. Dan dia bukan Bapa yang jahat, kau Bapa yang baik, kan lagunya gitu. Kalau Tuhan lihat kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan, dan kamu sudah gak mikir lagi soal materi, justru di saat ini kamu akan dilimpahi itu saudara. Karena engkau tidak terikat di situ, itu kuncinya. Paham gak saudara? Ya. Engkau berharap dengan engkau rajin ke gereja, engkau rajin pelayanan, Tuhan tolong engkau dalam keadaan ekonomimu ataupun apapun itu gitu saudara. Jangan saudara. Tapi lihat kalau engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan beribadah dan melayani Tuhan, engkau akan melihat saudara. Bagaimana Tuhan bekerja memperbaiki semuanya itu. Saya jamin saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang gagal. Saudara akan dibikin dalam suatu kondisi di mana saudara gak perlu mikir apa-apa lagi yang lain. Cuman mikir Tuhan aja. Kalau sudah sampai tahap itu, saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan secara luar biasa. Tanpa perlu saudara berdoa dan memintanya. Maka itu saudara, mari kita siapkan hati. Perjamuan kudus ini bukan main-main saudara ya kan. Ini darah dan daging Tuhan sendiri. Dalam hati saya, perjamuan kudus itu seperti tombol reset saudara. Ya. Perjamuan kudus itu seperti kalau kalian main Mobile Legends itu ya. Saudara mati terus hidup lagi, yaitu perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu seperti kita memulai lembaran baru saudara. Ini bagi saya pribadi. Perjamuan kudus itu adalah waktu saya meminta ampun. Mungkin selama sebulan ini. Ada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Memang setiap hari harus kita minta ampun. Doa Bapak kami itu harus setiap hari saudara ya. Tapi ini adalah momentum. Di mana saya merasa, oke, kita mulai lagi gitu ya saudara ya. Kita mulai lagi. Menjadi suatu refresh tersendiri bagi saya perjamuan kudus ini. Bukan sekedar ikutin liturginya, makan, minum, selesai. Enggak saudara. Saya selalu merasa dalam diri saya sendiri, setiap kali merasakan darah Yesus mengalir, seperti darah Yesus menyatu dengan darah saya. Gitu ini yang saya imani setiap kali perjamuan kudus. Dan saya mengajak saudara untuk melakukannya juga. Saya merasa pada waktu saya makan roti ini, saya merasa daging Tuhan. Sehingga nanti, kalau saya tiba-tiba menderita, ya saya sih menderita tiap hari ya saudara ya, cuman saudara gak tahu aja gitu ya kan. Maka saya akan bisa merasakan kekuatan, saya merasa Yesus darahnya tercurah gitu kan, dagingnya tercabik-cabik. Itu menjadi saya tuh seperti kekuatan sendiri gitu. Saya pasti kuat, pasti bisa. Kenapa? Karena ada darah Yesus di dalamku gitu. Kalau saya perjamuan kudus sih seperti itu saudara. Saya pasti kuat itu saudara ya. Karena dagingnya Yesus ini sudah menyatu dengan dagingku. Begitu saudara. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Amin saudara. Amin buat firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik, pemimpin pujian dan singer. Kita siapkan hati, kita memuji Tuhan sebelum kita melakukan perjamuan kudus.
Silakan tim pujian penyembahan mengangkat pujian untuk perjamuan kudus ini. Mari kita bangkit berdiri. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, sebab hidupku jadi milik. Pernah ku dapat membalas kebaikanmu selamanya. Mari kita mengangkat roti dan anggur. Kami bersyukur untuk firman. Dan saat ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan berkati roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah yang akan kami makan dan minum untuk memperingati perjamuan kudus. Layakkan kami semua Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita akan mengucapkan kata-kata iman mengenai perjamuan kudus ini. Saudara mengikuti apa yang saya katakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Bagaimana ya Tuhan, mengasihimu segenap hidupku, ku jadi milik.
Takkan pernah ku datang membalas kebaikanmu selamanya. mulia. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita di atas kepala kita. Kita meninggikan tubuh dan darah Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan dalam nama Yesus. Kita siapkan anggur darah Tuhan. Kita mengangkatnya di hadapan Tuhan saat ini. Haleluya. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita sembah Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami ucapkan syukur kami Tuhan buat pengorbananmu, buat tubuh dan darahmu yang tercurah Tuhan. Kinaralamaya dasikaralamaya rase. Kau lihat setiap jemaatmu di sini yang membutuhkan pertolonganmu. Apapun yang sedang kami alami saat ini, kami tahu kami perlu pertolongan Tuhan. Kau yang melihat kami Tuhan satu persatu. Kami yakin Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tapi seringkali kami yang meninggalkan Tuhan. Saat ini kami berserah Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Kami mohon ampun kepada Tuhan. Kami mau terus bertobat Tuhan. Kami mau mengikut jalan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus yang adalah berkat yang paling tinggi. Tubuhmu sendiri yang tercurah bagi kami. Darahmu yang sangat mahal, yang tidak bisa dibeli oleh apapun yang ada di dunia ini. Darah Yesus ada di dalam hidup kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari. Di tengah tantangan dan masalah yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan menguatkan kami, supaya kami bisa melewati semuanya Tuhan. Sampai hari kedatangan Tuhan, sampai kami bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan di langit yang baru dan bumi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keadaan dunia ini Tuhan. Kami hanya bisa berserah apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan tolong siapkan kami untuk menghadapi. Kami berdoa untuk Indonesia, Kalimantan Tengah dan Palangkaraya. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, GSKI Bukit Raya. Tuhan juga berkati. Bahkan sinode GSKI ini Tuhan. Kemanapun arahnya, apapun yang terjadi, kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami bersatu hati berdoa untuk Ibu Gembala kami dan juga untuk pendeta muda Madya Ripka Tuhan, yang sedang menunaikan tugas pelayanan di Jakarta Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang Tuhan berikan kepercayaan mereka untuk lakukan, kami berdoa, kami dukung dalam doa dari tempat ini Tuhan. Tuhan yang menyertai, memberkati, melindungi segala sesuatunya terjadi oleh kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang sesuai dengan firman. Juga bagi kami yang di tempat ini Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan memberkati, bahkan jemaat-Mu Tuhan, baik yang hadir saat ini. Ada berkat khusus yang kami terima karena kami beribadah saat ini. Tapi juga kami berdoa untuk mereka yang tidak sempat hadir, dimanapun yang mereka berada. Untuk Bro Teddy Tuhan, Tuhan pulihkan Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan pulihkan secara sempurna. Bagi mereka dimanapun mereka berada, jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan juga tetap memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami akan percaya Tuhan. Kami keluar dari gedung ini Tuhan tetap menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan yang hadir di tempat ini dan memberkati kita semua. Segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa Elohim Yahweh, kasih karunia dan kasih sayang dari Tuhan kita satu-satunya juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan, penyertaan, urapan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Biar semua berkat ini ada di dalam hidup kita, menyertai kita sampai selama-lamanya, mulai saat ini sampai di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.